Pada bulan Agustus tahun 1945, Perang Dunia Kedua akhirnya berakhir. Setelah 3,5 tahun menduduki Hindia Belanda, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Di atas kapal perang USS Missouri, para perwakilan Jepang menandatangani dokumen penyerahan yang menandai berakhirnya perang terbesar dalam sejarah dunia. Penyerahan Jepang kemudian berlangsung di berbagai wilayah Asia. Di Singapura, Bali, dan tempat-tempat lainnya, para perwira Jepang satu persatu menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Bagi banyak negara, perang telah usai. Namun bagi Indonesia, babak baru justru akan segera dimulai. Selama lebih dari 3 tahun pendudukan Jepang, ribuan warga sipil Eropa hidup di kamp-kamp interniran. Ketika perang berakhir, banyak di antara mereka ditemukan dalam keadaan sakit dan kehilangan anggota keluarga. Sebagian besar harus menunggu berhari-hari sebelum akhirnya dapat dievakuasi. Kereta-kereta mulai membawa para bekas tawanan menuju Batavia. Sementara tenaga medis Inggris telah bersiap memberikan pertolongan. Pada 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Republik Indonesia berdiri sebagai sebuah negara baru, tetapi Belanda belum bersedia mengakui kemerdekaan tersebut. Di berbagai kota, bendera dan slogan-slogan kemerdekaan mulai bermunculan. Semangat sebuah bangsa yang baru lahir, tumbuh di tengah kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah. Di saat yang sama, situasi keamanan semakin memburuk. Bentrokan terjadi di berbagai tempat, bangunan-bangunan terbakar, dan korban mulai berjatuhan. Masa ini kemudian dikenal sebagai masa bersiap. Sebuah periode penuh ketidakpastian yang menimbulkan penderitaan bagi banyak orang dari berbagai pihak. Sementara itu, pasukan Inggris mulai mendarat di Indonesia sebagai bagian dari tugas sekutu. Mereka bertanggung jawab menerima penyerahan tentara Jepang,
membebaskan para tawanan perang, serta memulihkan ketertiban. Namun bersama kedatangan pasukan sekutu, Belanda juga mulai kembali ke Indonesia. Di antara para perwira yang memimpin persiapan tersebut terdapat Kolonel Simon Hendrik Spoor yang kelak memimpin operasi militer Belanda di Indonesia. Di Batavia, pasukan-pasukan Belanda perlahan kembali mengambil posisi. Marinir, tentara KNL, dan berbagai satuan militer mulai disiapkan untuk menghadapi situasi yang semakin rumit. Ketegangan antara Republik Indonesia dan Belanda pun terus meningkat. Namun, Belanda juga berusaha mencari penyelesaian melalui jalur politik. Pada pertengahan tahun 1946, Belanda menggelar konferensi Malino di Sulawesi. Melalui konferensi tersebut, Belanda mulai mendorong pembentukan sejumlah negara bagian yang kelak direncanakan menjadi bagian dari Indonesia berbentuk federal. Bagi Belanda, sistem federal dianggap sebagai jalan menuju penyelesaian politik. Sementara bagi Republik Indonesia, gagasan ini dipandang sebagai upaya untuk mengurangi wilayah kekuasaan Republik yang baru berdiri. Dari Malino, pembentukan negara-negara bagian mulai berjalan. Di Indonesia Timur, Cokorda Gede Raka Sukawati kemudian diangkat sebagai Presiden Negara Indonesia Timur. Di Kalimantan Barat, pemerintah Belanda juga mendorong pembentukan pemerintahan daerah yang baru. Sejumlah pejabat Belanda hadir dalam penandatanganan dokumen pendiriannya bersama para pemimpin setempat. Begitu pula di Jawa Barat. Bagi Belanda, negara-negara bagian ini diharapkan menjadi fondasi bagi Indonesia yang berbentuk federal.
Sementara bagi Republik Indonesia, langkah tersebut dipandang sebagai upaya untuk memecah wilayah republik yang baru berdiri. Meski demikian, di saat yang sama perundingan dengan Republik Indonesia tetap berlangsung. Pada akhir tahun 1946, kedua belah pihak menyusun Perjanjian Linggarjati. Kesepakatan ini kemudian ditandatangani secara resmi di Batavia pada 25 Maret tahun 1947. Selama pendudukan Jepang, ribuan pemuda Indonesia menerima latihan militer melalui berbagai organisasi bentukan Jepang yang kemudian menjadi salah satu bekal lahirnya berbagai laskar dan kekuatan bersenjata Republik setelah proklamasi. Kerusakan akibat perang dan pendudukan Jepang masih terlihat di berbagai tempat. Infrastruktur rusak, produksi pangan menurun, dan sebagian masyarakat masih menghadapi kekurangan bahan makanan. Sementara itu, pemerintah Republik tetap berusaha mempertahankan hasil proklamasi melalui jalur diplomasi. Berbagai perundingan terus dilakukan, termasuk pertemuan-pertemuan yang melibatkan Perdana Menteri Amir Sarifuddin beserta delegasi Republik. Namun, semakin lama, perbedaan pandangan antara kedua belah pihak justru semakin sulit dipertemukan. Harapan untuk menyelesaikan konflik melalui perundingan akhirnya tidak tercapai. Pada 21 Juli tahun 1947, Letnan Gubernur Jenderal Hubertus Johannes van Mook mengumumkan dimulainya operasi militer yang oleh pemerintah Belanda disebut sebagai Polisioneel Actie atau Aksi Polisionil. Menurut pemerintah Belanda, operasi ini dilakukan untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Namun bagi Republik Indonesia, inilah yang kemudian dikenang sebagai agresi militer Belanda pertama. Operasi segera dimulai di berbagai wilayah Pulau Jawa dan Sumatera. Dari markas-markas militer di Batavia, pasukan Kenil bergerak menuju daerah-daerah yang menjadi sasaran utama. Konvoi kendaraan, tank, dan pasukan infanteri mulai meninggalkan barak.
Di udara, pesawat-pesawat tempur memberikan perlindungan selama pasukan bergerak menuju garis depan. Di sepanjang perjalanan, mereka menghadapi jalan yang rusak, jembatan yang telah dihancurkan, serta berbagai rintangan yang sengaja dibuat untuk memperlambat laju pasukan. Meski demikian, operasi terus dilanjutkan. Pasukan perbaikan jalan segera memperbaiki jalur yang rusak agar kendaraan dapat kembali melintas. Salah satu sasaran utama operasi di Jawa Barat adalah wilayah Cirebon. Di sepanjang jalur menuju kota itu, pasukan Belanda melakukan penyisiran terhadap berbagai kamp pertahanan milik Republik Indonesia. Rumah-rumah digeledah, persenjataan disita, sementara sejumlah posisi pertahanan Republik berhasil dikuasai. Perlawanan tetap terjadi di sejumlah titik. Bekas markas laskar dan organisasi bersenjata Republik menjadi sasaran operasi, sementara beberapa kendaraan lapis baja juga mendapat serangan dari pihak Republik. Setelah pertempuran berlangsung, pasukan Belanda akhirnya memasuki kota Cirebon. Di kota yang sebelumnya menjadi salah satu pusat kegiatan Republik itu, berbagai simbol organisasi dan markas yang ditinggalkan masih dapat ditemukan. Sebagian bangunan mengalami kerusakan akibat pertempuran yang baru saja berlangsung. Dan bagi masyarakat sipil, perang membawa persoalan yang jauh lebih besar. Kelangkaan bahan makanan mulai terasa di berbagai daerah. Banyak penduduk hidup dalam kekurangan, sementara fasilitas kesehatan berusaha menangani mereka yang terdampak oleh perang yang kembali berkobar. Sementara operasi di Jawa Barat terus berlangsung, serangan juga dibuka di wilayah Jawa Timur. Pada hari yang sama, pasukan Belanda melancarkan operasi pendaratan di beberapa titik di pesisir utara dan timur Pulau Jawa. Didukung oleh kapal-kapal perang dan pesawat militer, pasukan bergerak mendekati pantai sebelum mendarat untuk membuka front baru. Dengan dibukanya front di Jawa Timur, agresi militer Belanda pertama kini berlangsung di berbagai wilayah secara bersamaan. Pantai Pasir Putih di pesisir Jawa Timur menjadi salah satu lokasi pendaratan pertama. Di bawah perlindungan pesawat-pesawat Angkatan Laut Belanda, kapal-kapal pendarat perlahan mendekati pantai. Sebelum pasukan utama bergerak lebih jauh, pantai terlebih dahulu diperiksa untuk memastikan tidak ada ranjau maupun jebakan yang ditinggalkan. Tak lama berselang, kapal-kapal pendarat yang lebih besar mulai merapat.
tank Sherman, kendaraan militer, peralatan teknik, hingga bulldozer diturunkan satu persatu. Operasi ini menunjukkan bahwa Belanda tidak hanya datang untuk melakukan serangan singkat, tetapi telah mempersiapkan operasi darat dalam skala besar. Setelah berhasil mendarat, pasukan bergerak menuju Besuki, salah satu kota penting di pesisir utara Jawa Timur sebelum melanjutkan operasi ke pedalaman. Di sepanjang perjalanan, sebagian penduduk berdiri di tepi jalan menyaksikan iring-iringan kendaraan militer yang terus bergerak menuju daerah-daerah yang masih berada di bawah kendali Republik. Tidak semua wilayah dapat dikuasai tanpa perlawanan. Ketika pasukan mencapai Probolinggo, kepulan asap masih terlihat membumbung dari kawasan pelabuhan. Kebakaran yang terjadi berusaha dipadamkan oleh Satuan Pemadam Kebakaran Marinir. Sementara kapal-kapal Angkatan Laut terus membongkar perlengkapan untuk mendukung operasi di daratan. Dari Probolinggo, lalu berlanjut menuju Klaka, dan kemudian Lumajang. Di berbagai tempat, pasukan melakukan penyisiran, menguasai fasilitas komunikasi, memeriksa bangunan-bangunan penting, serta menahan orang-orang yang dicurigai terlibat dalam perlawanan. Bendera-bendera organisasi kiri dan sejumlah tentara Republik yang tertangkap memperlihatkan bahwa operasi ini tidak hanya ditujukan untuk menguasai wilayah, tetapi juga melumpuhkan kekuatan bersenjata Republik di daerah tersebut. Sasaran berikutnya adalah kawasan industri gula di Jatiroto. Pada masa itu, pabrik-pabrik gula merupakan aset ekonomi yang sangat penting. Menguasainya berarti menguasai jalur logistik sekaligus sumber produksi yang bernilai tinggi. Sebelum memasuki kompleks pabrik, berbagai penghalang jalan yang dibuat oleh pasukan Republik harus terlebih dahulu disingkirkan. Kendaraan yang terbakar dan sisa-sisa pertempuran masih terlihat di sekitar kawasan tersebut. Setelah pabrik berhasil dikuasai, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh. Bahan peledak, bom yang belum meledak, dan berbagai perlengkapan militer diamankan agar kawasan itu dapat kembali digunakan. Bahkan, beberapa bom pesawat yang ditemukan di sekitar pabrik harus dimusnahkan di tempat. Dan pasukan memastikan tidak ada lagi ancaman yang tertinggal sebelum operasi bergerak menuju sasaran berikutnya. Setelah Jatiroto berhasil dikuasai, gerak maju pasukan Belanda terus berlanjut ke arah barat.
Di beberapa titik, berbagai slogan perjuangan masih terlihat di dinding dan jembatan yang mereka lewati. Tulisan-tulisan itu menjadi penanda bahwa wilayah ini belum sepenuhnya berada dalam kendali Belanda. Tujuan berikutnya adalah pabrik gula Semboro, salah satu pusat industri gula terbesar di Jawa Timur. Seperti Jatiroto, kawasan ini memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai strategis karena terhubung langsung dengan jalur kereta api dan jaringan transportasi di sekitarnya. Sementara pasukan terus bergerak, dampak perang mulai dirasakan oleh masyarakat sipil. Ratusan warga Tionghoa dari Lawang dan Malang dievakuasi menggunakan kendaraan untuk menjauh dari daerah pertempuran yang semakin meluas. Dari Lawang, konvoi marinir bergerak menuju Malang. Penghalang jalan yang dibuat untuk memperlambat laju kendaraan disingkirkan satu persatu. Kendaraan amfibi, tank, bulldozer, dan kendaraan teknik bekerja sama membuka kembali jalur yang telah dirusak. Di berbagai titik, jalan berlubang ditimbun, jembatan darurat dibangun, dan rel kereta api yang berada di sepanjang jalur operasi kembali dapat dilalui. Seluruh pekerjaan itu dilakukan agar pasukan dan logistik dapat terus bergerak menuju sasaran berikutnya. Mereka bergerak dengan sangat hati-hati. Prajurit infanteri berjalan di depan kendaraan lapis baja karena setiap sudut kota berpotensi menjadi tempat persembunyian penembak jitu. Barikade pohon, rel kereta api, dan jembatan menjadi jalur yang harus diamankan sebelum kendaraan dapat melintas. Di beberapa lokasi, perlawanan masih berlangsung. Sementara asap terus membumbung dari berbagai bagian kota.
Pertempuran menyebabkan banyak bangunan mengalami kerusakan. Rumah-rumah, pertokoan, dan sejumlah fasilitas umum terbakar di tengah pertempuran yang berlangsung dari jalan ke jalan. Di kawasan Kayu Tangan, kendaraan-kendaraan marinir melintas di pusat kota Malang. Sebagian warga Belanda yang masih berada di kota menyambut kedatangan mereka dengan penuh emosi. Sementara penduduk lainnya memilih meninggalkan daerah yang masih dianggap berbahaya. Operasi kemudian berlanjut menuju Batu. Di sepanjang perjalanan, pasukan kembali menghadapi berbagai rintangan. Jalan diblokade, bangunan terbakar, dan posisi-posisi pertahanan Republik masih ditemukan di sejumlah tempat. Di balik setiap kilometer yang berhasil mereka lalui, perang meninggalkan jejak yang sama. Bangunan-bangunan hangus, kawasan industri yang rusak, serta penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menjadi pemandangan yang terus berulang sepanjang jalur operasi. Setelah menguasai sejumlah wilayah di Jawa Timur, operasi Belanda belum berhenti. Kini perhatian diarahkan ke Pulau Madura. Sebuah wilayah yang dianggap penting untuk mengamankan jalur pelayaran di sekitar Surabaya. Pada 4 Agustus tahun 1947, armada pendarat mulai bergerak menuju pantai Madura. Di bawah perlindungan kapal perang dan pesawat pengintai, gelombang pertama pasukan marinir turun langsung ke pantai. Beberapa satuan segera menyisir garis pantai, memastikan tidak ada ranjau atau jebakan yang ditinggalkan pasukan Republik. Tak lama kemudian, kapal-kapal pendarat berikutnya mulai merapat. Tank, kendaraan, bulldozer, serta perlengkapan tempur satu persatu dibongkar untuk mendukung gerak maju pasukan.
Operasi ini dipimpin oleh Kolonel Van Weining, sementara Mayor Jenderal De Bruyn, Komandan Brigade Marinir, ikut mendarat untuk mengawasi jalannya operasi. Setelah pantai diamankan, pasukan segera bergerak ke pedalaman sambil membersihkan ranjau dan membuka jalur bagi kendaraan lapis baja. Di sepanjang perjalanan, sebagian penduduk menyaksikan iring-iringan pasukan yang melintas di depan rumah mereka. Beberapa memberi hormat, sementara yang lain hanya berdiri diam memperhatikan perubahan yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, pasukan Belanda memasuki Bangkalan, salah satu kota penting di Pulau Madura. Asap masih terlihat di beberapa sudut kota, tanda bahwa perang baru saja meninggalkan jejaknya. Di tengah suasana itu, sebagian penduduk mulai kembali ke rumah masing-masing, mencoba melanjutkan kehidupan di bawah keadaan yang telah berubah. Setelah sejumlah kota berhasil dikuasai, operasi militer memasuki tahap berikutnya. Di wilayah-wilayah yang baru dikuasai, penyisiran terus dilakukan. Sementara itu, sejumlah warga sipil Tionghoa yang sebelumnya terjebak di tengah pertempuran dikumpulkan di lokasi-lokasi pengungsian sementara. Keluarga-keluarga hidup di balik pagar pembatas sambil menunggu keadaan kembali aman. Mereka menerima makanan dan bantuan dari pasukan Belanda yang bertugas di wilayah tersebut. Di saat yang sama, sejumlah pemuda Indonesia ditahan untuk diperiksa karena diduga terlibat dalam kelompok-kelompok bersenjata Republik. Operasi kemudian bergeser ke wilayah Jawa Tengah. Di sekitar Purwokerto, konvoi kendaraan militer kembali bergerak menuju sasaran berikutnya. Sebelum melanjutkan perjalanan, para prajurit memanfaatkan waktu singkat untuk beristirahat dan membersihkan diri. Di markas lapangan, para perwira mempelajari peta dan menyusun rencana operasi berikutnya. Perintah segera disampaikan, dan iring-iringan kendaraan kembali bergerak. Di sepanjang perjalanan menuju Cilacap, kerusakan masih terlihat di berbagai tempat. Gudang, bangunan pelabuhan, dan fasilitas penting banyak yang terbakar atau ditinggalkan.
Di beberapa lokasi, jembatan darurat harus dibangun agar jalur logistik tetap dapat dilalui. Namun di balik jejak peperangan itu, kehidupan perlahan mulai kembali. Perkebunan yang sempat ditinggalkan mulai dikerjakan kembali. Di desa-desa, para petani kembali ke sawah. Sementara aktivitas di pasar-pasar mulai terlihat seperti sebelumnya. Di Batavia, roda pemerintahan dan kegiatan ekonomi terus berjalan. Kehidupan sehari-hari perlahan bergerak di tengah konflik yang sebenarnya masih belum berakhir. Meski beberapa wilayah telah berada di bawah kendali Belanda, perang belum benar-benar selesai.